Kalau integritas itu kan teori, memang teori panjang itu. Jadi integritas itu dibangun dari 9 sifat-sifat psikologis. Tapi 2 unsur pembangun dari integritas itu adalah, yang utama itu adalah kejujuran. Betul. Jadi di dunia ini tidak ada seorang pun yang mengatakan tidak jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami akan berbincang tentu saja mengenai isu atau wacana kepemiluan atau persiapan kita menuju pemilu 2024. Dan malam ini 2 kanal yang akan melansir acara ini, yaitu podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat dan with Deng Adi. Nah, malam ini saya bersama kakanda saya, Dr. Haji Bakhtiar, ya, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat. Ya, apa kabar? Baik. Ya. Assalamualaikum. Iya. Nah, kami sengaja memanfaatkan momentum ini ya sebelum memasuki tahapan pemilu 2024 yang akan dimulai insya Allah pertengahan tahun ini ya. Dan kita berharap bahwa apa yang akan kami bincangkan ini akan menjadi semacam referensi awal tentang persiapan kita dalam menghadapi pemilu serentak 2024. Ya, tahapannya memang belum diturunkan, tapi kita semua sudah hampir tahu semua bahwa ini akan berjalan di tengah tahun 2022 sampai 2024. Nah, mungkin karena saya bersama Pak Sekretaris, beliau adalah Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat, tentu kita akan lebih banyak membincang mengenai bagaimana sih birokrasi atau sekretariat dalam mendukung pemilu 2024 ini? Mungkin bisa diantar dulu. Baik. Terima kasih Deng Adi. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Deng Adi yang saya hormati. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya berterima kasih pada adinda saya, Pak Adi Arwan Alimin, yang sudah mengundang saya ke channel beliau untuk berdiskusi sambil menimba ilmu dari beliau. Wah, ini Sambil beliau yang berilmu. kita berkolaborasi membicarakan kesiapan kita ke depan Betul. menghadapi Pemilu pemilu serentak 2024. Iya. Sebagai pengantar dengan Adi, saya menyampaikan bahwa selaku sekretaris tentu bagian dari KPU Provinsi Sulawesi Barat. Jadi sekretaris sesuai tugas dan fungsinya adalah membantu Bapak Ibu Komisioner, dalam hal ini anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memasuki tahapan-tahapan baik pemilihan legislatif, pilpres maupun pemilu kada, khususnya dalam yang serentak gitu ya. serentak 2024. Jadi, kami ini satu tim. Jadi kalau ada pendapat di luar mengatakan bahwa KPU itu 2 kamar, itu tidak benar. Karena kami ini adalah satu tim, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Saling membantu, saling menjaga, dan saling memotivasi. Betul sekali. Berkolaborasi. Jadi istilah pimpinan kita di pusat adalah bersinergi dan solid. Sinergitas dan soliditas. Itu kata kunci ya. Sinergitas dan soliditas. Mungkin itu bisa dijelaskan itu kaitannya dengan kan penyelenggaraan pemilu ini kan, atau pemilu serentak 2024 ini kan akan melibatkan banyak pihak. Tidak hanya komisioner, tidak hanya sekretariat, tapi akan ada nanti badan ad hoc yang terlibat. Tadi ada kata kunci yang saya bisa tarik tentang sinergis dan solid. Bagaimana menjelaskan itu, Mas? Kebetulan ini mengenai sinergi dan solid itu adalah kajian beliau sebagai dalam disertasi.
doktoralnya gitu kan. Nah, ini ahlinya beliau nih. Jadi sesuai dengan agenda reformasi kita di KPU, Ya. khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Ya. bahwa diharapkan birokrasi kita di KPU itu adalah birokrasi yang berintegritas, Ya, oke. Ya, birokrasi yang kompeten, betul. dan birokrasi yang mementingkan pelayanan prima. Ya. Di 3 kunci pokok ini harus terlaksana. Ya. Oleh karena itu ketiganya ini terlaksana kalau ada keinginan bersama Ya. untuk bersinergi, Ya. dan ada keinginan bersama untuk tetap solid. Ya, betul sekali. Kenapa bersinergi? Karena memang di lembaga kita di KPU ini adalah lembaga publik, Ya. yang tentu banyak stakeholder yang terlibat, Ya, betul sekali. sehingga diharapkan bahwa semua stakeholder ini terlibat dan bertanggung jawab terhadap suksesnya pilkada, khususnya di 2024. Ya. Untuk bersinergi tentu harus solid dulu di dalam. Ya. Jadi di KPU diharapkan mulai dari tingkat pusat sampai daerah diharapkan solid Ya. antara komisioner dalam hal ini anggota KPU dengan sekretariat. Sekretariat. Jadi, di Provinsi Sulawesi Barat khususnya itu saya sebagai sekretariat Ya. yang berfungsi untuk memberikan fasilitasi dan membantu Bapak Ibu komisioner Ya. dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Saya bersama pasukan Ya, 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 ya. sekitar 139 orang, Di 7 satker itu ya? 7 satker. 7 satker, Jadi ya. kami di provinsi 31 orang, Iya, kemudian di masing-masing satker 17 orang. 17 orang. Ya. Jadi kami bersama teman-teman satker sudah sepakat bahwa seluruh program-program dan kegiatan yang direncanakan oleh teman-teman komisioner itu mesti dan harus terfasilitasi dengan baik. Iya. Tentu dengan pelibatan seluruh stakeholder yang ada. Iya. Jadi oleh karena itu sinergi dan solid ini kata kunci, Kata kunci. tidak bisa ditawar-tawar. Iya. Jadi kalau memang kita ingin sukses harus bersinergi dengan seluruh stakeholder, dan Iya. kita di KPU sendiri harus solid. Iya. Solid dalam arti antara anggota KPU dengan sekretariat. Sekretariat. Solid antara kabupaten dan provinsi. Termasuk di tingkat pusat. Jadi koordinasi, Ya. kemudian supervisi, Ya. dan konsultasi, tetap harus jalan. Apa ya? Ya, harus Jalankan, berimbang ya. Jalankan. Nah, kemudian Pak Sekretaris ini kan doktoral di bidang itu ya. Siap. Ya. Bagaimana memandang mengenai paradigma birokrasi saat ini dengan persiapan kita menghadapi pemilu serentak gitu? Apa yang telah ditanamkan kepada teman-teman sekretariat khususnya ya? Karena bagaimanapun secara teknis mereka akan bekerja luar biasa ini di 2024. Iya. Secara kuantitas jumlah pegawai kita memang masih kurang. Masih kurang. Oleh karena itu dibutuhkan memang tenaga-tenaga pendukung yang harus kita rekrut dari tenaga ahli dan yang bisa memberi kontribusi untuk mengisi kekosongan-kekosongan di kuantitas jumlah dari seluruh ASN kita. Namun demikian dari sisi kualitas tidak bisa dipungkiri bahwa banyak prestasi-prestasi yang diperlihatkan teman-teman kita khususnya di kabupaten terkait dengan hasil dan evaluasi pemilu pilkada kemarin tahun 2020 yang penuh dengan suka duka di tengah pandemi dan juga di tengah bencana bencana gempa 1 tahun yang lalu. Iya. Jadi, alhamdulillah kita bisa memperlihatkan kepada pimpinan kita di tingkat pusat bahwa kita bisa berprestasi. Iya. Tentu dengan catatan-catatan yang perlu kita pahami bersama. Catatan-catatan ini masih dalam koridor yang bisa dievaluasi, bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diperbaiki. Iya. Secara manusiawi memang ada titik-titik lemah pada kabupaten-kabupaten tertentu. Iya. Ini menjadi bahan evaluasi dan ini bisa menjadi kompetisi antara teman-teman kabupaten untuk membuat best practice dan sebagainya. Ya. Sehingga memang dari sisi administrasi publik yang saya geluti memang ada 3 hal memang yang perlu kita lakukan di
organisasi kita ini ada refungsionalisasi. Ya. Karena kita tahu bahwa ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat pusat, termasuk PKPU dan sebagainya. Betul. Revitalisasi untuk tenaga-tenaga kita dan restrukturisasi struktur kelembagaan kita. Mungkin bisa dijelaskan ya, yang 3 hal ini yang berubah dalam paradigma birokrasi itu tadi. Terkait dengan refungsionalisasi, tentu ada fungsi-fungsi tertentu di sekretariat ini yang harus dibenahi. Ya. Tata laksana, termasuk hubungan hierarki antara kabupaten dan provinsi terhadap pusat. Ya. Karena memang organisasi itu adalah hierarki secara fungsional vertikal. Dia vertikal. Di saya sebagai sekretaris ini bertanggung jawab secara fungsional kepada ketua, dan secara administrasi saya bertanggung jawab terhadap sekjen administrasi. Jadi fungsi-fungsi ini perlu kita pahami bersama bahwa ada 2 sayap. Ada 2 sayap. Harus seimbang. Kalau restrukturisasi ini kita sudah lakukan. Iya. Jadi mulai dari penguatan tenaga pendukung kita dengan meningkatkan sedikit grade dari sukarela menjadi pegawai pemerintah non pegawai negeri yang kita sebut dengan PPNPM. Iya, yang baru kemarin dilantik. Kemudian kita evaluasi pejabat administrator kita dan pejabat pengawas kita evaluasi. Kemudian kita akan rolling secara bertahap untuk mengisi kekosongan-kekosongan. Rolling itu maksudnya mutasi-mutasi antar satker. Kemudian perbaikan karir untuk teman-teman yang sudah lama di posisi tertentu kita geser supaya nanti pada saat beliau siap beliau paripurna. Artinya bisa semua bidang di KPU ini dia bisa jalankan. Portofolionya panjang itu. Panjang. Pada saat dibuat riwayat jabatan itu full satu. Jadi tidak boleh ada orang yang di tempatnya terus ya. Bisa kita karena menyayangi seseorang sehingga kita simpan pada tempat yang lama. Itu malah merugikan. Secara karir merugikan. Karena transfer ilmu dari teman-teman itu mungkin khususnya belajar dari senior-senior kita di komisaris kita itu mungkin tidak balance. Dia hanya bertumpu pada satu orang, ilmunya satu orang. Walaupun secara profesional dia pada bidangnya, tapi menguasai gitu ya. Pada saat dipikir untuk dipromosikan, ini menjadi pertimbangan. Oleh karena itu kalau ada teman yang sudah lama di satu tempat, kita coba meminta supaya menambah ilmu di tempat lain, memperkaya diri sehingga paripurna. Jadi tiba saatnya nanti ada regenerasi seperti saya ini pensiun kan perlu ada dipersiapkan memang calon-calon pengganti. Jadi ada kaderisasi, ada kesinambungan aparat kita dalam hal mengisi kekosongan-kekosongan, insyaallah. Karena memang di KPU kita ini memang sudah berlaku organik. Jadi kita akan kurangi bantuan-bantuan yang di-PKK-kan dari Pemda, baik di kabupaten maupun di provinsi. Mungkin Pak Sekretaris bisa menceritakan kepada kita bagaimana perbedaan misalnya. Kan ada pengalaman dulu di instansi Pemprov, lalu sekarang di instansi vertikal KPU. Apa sebenarnya yang berbeda di situ? Biar teman-teman kita lebih paham itu tentang fungsi-fungsi atau fungsi gitu. Ya, misalnya bagaimana dulu di Pemprov di waktu bertugas di sana, bagaimana apa perbedaannya sesungguhnya gitu. Kan menarik tentang perbedaan mungkin apakah ini habitat yang berbeda atau tetap sama aja gitu. Kalau fungsi saya rasa berbeda, tetapi format-format pekerjaan yang diberikan baik di Pemda maupun di KPU ini hampir sama. Karena yang dibutuhkan adalah integritas jelas. Itu penting. Kemudian memang harus kompeten. Cuma memang di KPU kita ini memang harus ada lebih dominan, yaitu kolaboratif. Ini mungkin yang di Pemda ini kurang. Tapi yang dibutuhkan di KPU kita ini itu tadi kolaboratif. Jadi memang kita harus siap menerima bahwa banyak orang yang memandang kita, banyak orang yang melayani kita, banyak orang yang kita layani. KPU banyak disorot, banyak di salah satu kepentingan banyak orang gitu ya. Harus berkolaborasi, harus membuka tangan, tidak boleh lagi tertutup. Nah, itulah sebabnya sejak pertama saya di sini itu melihat bahwa perlu ada semacam tempat berkumpul
Jadi Karena ada itu transformasi. Ada transformasi. Ya saya berpikir perlu ada KP ini, KP pemilu. Ya, makanya ada trust family. Iya, makanya Trust demokrasi itu ya. berdasarkan ide dari Oh iya dari iya ini iya. kita Iya, bentuk iya. trust demokrasi. Iya iya. Nah, dan alhamdulillah sudah berfungsi. Termasuk Sehingga- gazebo. Iya, termasuk ini bagian dari Iya. bagaimana mendekatkan KPU dengan stakeholder. Stakeholder, ya. Jadi insya Allah ke depan kalau ini kita pakai, semua akan orang mengatakan bahwa mari kita sukseskan. Iya, iya. Jadi konsep-konsep seperti ini mapping kantor yang misalnya Iya. sementara dibangun ini karena Iya. gempa kemarin ini bagian dari cara kita terbuka gitu ya. Iya, iya. Oh kita sangat terbuka di Iya. kantor ini ya. Jadi KPU memang ke depannya harus siap. Ya. Siap dalam artian bahwa seluruh program-program ini perlu memang kita transparan terhadap masyarakat. Ya. Bahwa ini program kita, ini produk kita, mari kita bersama-sama berkolaborasi bagaimana disukseskan. Oleh Ya. karena itu pelibatan seluruh masyarakat, Ya. stakeholder dari KPU inti ya, Ya. seperti mungkin Bawaslu, Iya, bos. kemudian pers, Pers. LSM, Iya. dan Pemda, Pemda. baik di provinsi dan kabupaten itu harus kita bersinergi. Iya. Harus kita sepaham bahwa ada tujuan bersama yang harus kita capai, dan tujuan ini tidak bisa tercapai kalau hanya Iya. kita saja, KPU saja yang berpikir. Iya. Semua harus berpikir karena hasilnya nanti juga kita akan dinikmati secara bersama. Iya. Nah, dari mulai dari proses kita melahirkan pemimpin kan gitu ya. dari perencanaan memang kita sudah Iya. harus libatkan teman-teman dari stakeholder. Bagaimana kita membuat program kira-kira nanti yang pada saat tiba masanya tahapan, semua merasa bahwa oh iya, ternyata kami dilibatkan, ternyata saya punya peran, dan ternyata ada yang bisa saya lakukan. Iya. Sehingga pada tiba hari H nanti semua merasa mengucapkan alhamdulillah sudah terlaksana. Jadi Iya. jangan cuma kita katakan alhamdulillah, tapi semua masyarakat sudah ikut Iya. alhamdulillah sudah terlaksana. Iya. Itu berarti bahwa semua menikmati hasil, semua bertanggung jawab terhadap hasil, dan pasti insya Allah Iya. terpilih pemimpin yang ideal, baik legislatif maupun pemimpin tingkat pusat sampai di daerah. Iya. Itu harapan kita mungkin Pak dengan ini. Udah ada menarik juga nih Mas. Kemarin kan ada pandemi Iya. hampir 2 tahun ini. Apakah itu memang mempengaruhi kinerja? Ya. Kalau dari sisi teknis ya, Nah, karena KPU kan hampir semua kegiatan-kegiatan itu melibatkan masyarakat. melibatkan orang. Dengan ya. adanya pengurangan personil, Peserta kemudian misalnya. peserta, kemudian Online. distribusi, kemudian refocusing itu membuat memang kita harus jadi melihat. Iya. Cuma memang ada hal-hal positif yang kita rasakan di KPU ini Iya. pandemi, karena kita mulai berpikir ternyata IT ini penting. IT ini penting. Ada Jadi, hikmah lain ya, gitu ya. ternyata kita tertantang untuk memanfaatkan IT. Iya, iya. Jadi mulai dari sistem kepegawaian kita, Ah, absensi, kemudian pertemuan dengan seluruh stakeholder itu hampir semua kita lakukan 2 tahun terakhir ini dengan menggunakan IT. Iya, iya. Dan hampir kita semua sudah akrab dengan IT. Iya. Andai kan mungkin pandemi tidak ada, mungkin kita tidak Agak terbiasa, lambat ya, lambat. lambat Jadi ya. kita selalu terfokus bagaimana kita tatap muka, face to face. Dan ternyata kalau kita pikir, walaupun pandemi nanti hilang, ini perlu kita Tetap kita lanjutkan. lanjutkan Kita karena kembangkan. Nah, perlu efisiensi anggaran memang. iya. Jadi Iya. dengan pemanfaatan IT dari semua sektor kita, kegiatan-kegiatan kita, semua divisi ini efisiensi anggaran juga terbantu. Iya. Jadi ada revisi-revisi tertentu yang kita lakukan terhadap program-program yang betul-betul bermanfaat untuk kita. Bisa di zoom-kan. Bisa di bidang bisnis dia ya. Iya. Jadi sekarang itu dengan ini Iya. 200.000 tidak bisa laksanakan kegiatan. Iya, ya. Ya apalagi kita teman-teman di KPU kan banyak yang narasumber memang yang kompeten dan siap untuk memberikan ilmunya dan tidak dibayar. Iya, iya. Itu kehebatan kita. Iya. Mulai dari pusat sampai di daerah. Iya, iya. Ya. Nah, Jadi kita memang harus pandai-pandai memanfaatkan momentum ini, dan saya rasa dengan pandemi ini kita perlu bersyukur. iya, iya. Bahkan ini bagian dari pembelajaran dan kita harus siap. Jadi mempercepat kita dalam menggunakan IT secara Iya, secara iya. optimal gitu Iya. ya.
Termasuk absensi ya, Pak Sege? Termasuk absensi. Jadi Absensi karena pegawai, absensi pegawai sekarang kan bisa ditentukan pegawai ini absen dengan titik koordinat tertentu. Di mana dia Di absen? mana dia bisa. Jadi kalau ada selama ini pegawai-pegawai kita yang tanda kutip Misalnya batal absen, Baim atau Deden ya, absen Iya. di mana gitu. tidak bisa terpantau. Jadi pada saat dia kirim tempatnya terpantau di koordinat mana dia berdiri. Iya, iya, iya. Nah, kantor kita kan jelas koordinatnya. Jadi Ah. dekat-dekat dengan kantor jelas, oh ini pasti dekat kantor. Iya, iya. Ya. Jadi pemirsa dengan di podcast dan with KPU Sulbar podcast bahwa ternyata dari sisi sekretariat banyak juga sisi-sisi lain yang mesti kita pandang ya, karena selama ini yang kelihatan itu komisioner secara apa ya, dia di depan gitu ya. Iya. Padahal ada unsur lain, ada mitranya yang luar biasa itu yang bersama-sama dia bergandeng tangan dalam melaksanakan pemilu atau pilkada ya. Perbincangan saya dengan Pak Sekretaris KPU Provinsi ini merupakan sebuah semacam refleksi sesungguhnya bahwa kualitas pemilu itu ikut ditentukan oleh kualitas sekretariat yang melaksanakan. Ini di luar ad hoc misalnya akan direkrut yang jumlahnya bisa ribuan. Ya. Kira-kira untuk teman-teman di KPU Kabupaten, Pak Sek, bagaimana untuk mengingatkan mereka bahwa tetap bersiap menuju 2024 ini? Apakah sudah ketemu dengan mereka atau Zoom saja ya? Tapi sudah sering ketemu teman-teman ya? Iya. Jadi sahabat Deng Adi yang saya banggakan. Terima kasih Deng Adi, ini sudah diingatkan kembali bahwa memang sistem pendekatan kita terhadap teman-teman ini memang harus berubah. Ya. Jadi selama ini sistem perintah memang sudah harus dirubah. Jadi sistem sekarang sistem keteladanan. Teladan. Jadi bagaimana provinsi memberikan teladan terhadap teman-teman yang ada di Satker Kabupaten. Ya. Jadi kalau kita mau Satker Kabupaten itu baik, maka provinsi dulu harus baik. Ya. Nah, sekretariat kabupaten sudah terbiasa di belakang layar. Iya. Ya. Tapi dalam event-event tertentu dia harus di depan. Ya. Jadi khusus untuk pengelolaan barang, pengelolaan keuangan, kemudian pengembangan SDM dan sebagainya itu memang mau tidak mau memang Itu batas domain tanggung jawab sekretariat. di domain sekretariat. Iya. Jadi teman-teman di komisioner memang ada batas untuk itu. Ya. Tapi itu berarti bahwa mengurangi peran teman-teman komisioner, karena bagaimanapun juga tenaga-tenaga pendamping kita baik dari PMPM maupun ASN ini adalah orang yang berinteraksi langsung dengan komisioner. Oleh karena itu harus satu visi. Iya. Harus satu visi. Nah, ini mungkin yang perlu disampaikan kepada teman-teman kabupaten bahwa visi ini harus sama. Jadi visi yang dibangun dari pusat sampai ke daerah itu harus nyambung, bahwa memang peran sekretariat ini memang penting dalam hal memberikan fasilitasi dan mengoptimalkan tugas kesekretariatan yang diemban, khususnya dalam membantu teman-teman komisioner dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Nah, kabupaten juga perlu memang ada pembinaan secara terencana. Jadi kami di tingkat sekretariat itu memang kendalikan nilai khusus. Iya. Jadi untuk memantau teman-teman kabupaten memang ada persyaratan tertentu, ada laporan-laporan tertentu yang dia harus sampaikan tiap bulan. Iya. Baik dari pengembangan SDM-nya, pengelolaan barangnya maupun realisasi anggaran yang dia lakukan, sehingga kita bisa pantau daerah-daerah mana yang agak lambat misalnya dalam pengelolaan keuangannya, daerah-daerah mana lama dari SDM-nya. Itu berkaitan dengan pengendalian ya. Iya. Kan di sekretariat ada perencanaan, ada pengembangan SDM, lalu itu tadi ya pengendalian yang akhir-akhir ini sering kita bahas dengan istilah kartu kendali itu. Iya. Mungkin seperti itu ya, Nuja ya. Jadi memang di KPU kita memang kan sudah aturan memang sudah jelas bahwa memang perlu dibangun sistem pengendalian intern pemerintah SPPM itu amanat PP 60 itu. Iya, betul. Jadi setiap organisasi bertanggung jawab untuk mengendalikan secara intern.
Jadi semua pimpinan di tingkat satker, mulai dari komisioner sampai pejabat di bawahnya itu harus mengetahui bahwa ada kendali-kendali khusus. Jadi di sistem pengendalian itu ada 4 hal itu yang harus dilakukan dan harus terdeteksi. Ada lingkungan pengendalian, jadi lingkungan-lingkungan di dalam itu adalah lingkungan terkendali, tidak ada jalan-jalan sendiri. Kemudian ada kegiatan-kegiatan pengendalian. Betul. Ya. Kemudian ada analisis risiko, karena memang pekerjaan kita ini kan punya dalam berisiko. Orang mengatakan bahwa banyak uang di KPU, ya banyak pengadaan di KPU. Memang itu benar itu. Tapi kita di sini kan perlu memang lakukan analisis risiko. Yang mana kebijakan yang harus kita ambil, yang mana kita dahulukan, yang mana berisiko, yang tidak berisiko. Karena hampir semua berisiko, cuma ada yang berisikonya tinggi, ada yang rendah ya. Kita ini harus pintar-pintar. Itu ada analisisnya. Nah, yang kedua memang ada review secara berjenjang. Jadi kita mereview kabupaten, provinsi dipilih oleh pusat. Jadi kita review secara berjenjang dan sehingga semua program-program yang secara terintegrasi pusat sampai daerah itu betul-betul jalan. Karena memang ada program-program tertentu memang yang seluruh Indonesia harus sama, harus seragam, dan ini tidak boleh berbeda, harus satu perintah, satu komando, dan hasil yang diharapkan itu harus sama. Ada perlakuan KPI itu kan hierarki dia. Ya, secara hierarki. Jadi nggak boleh ada instansi atau satuan satker yang bergerak jalan-jalan sendiri, kan? Boleh kan? Ada. Bagaimana Mas Gerlas menegaskan itu ke kabupaten, ke teman-teman sekretariat di bawah? Jadi sama perlakuannya diberikan oleh pusat bahwa semua kegiatan itu harus ada juknis, ada juklatnya. Jadi teman-teman jangan lari dari juknis, jangan dari juklat. Jadi kalau kita tetap berpatok pada juklat, salah, kita akan seragam. Nah, oleh karena itu di provinsi ini adalah kita penyambung lidah dari pusat ini tentu. Setiap juklat dan newsletter itu harus kita sosialisasikan secepatnya. Oleh karena itu pemanfaatan WA, YouTube, Instagram ini sangat penting karena ini sudah mengganti persuratan sebenarnya. Jadi mempercepat jadi hampir semua informasi dari pusat secepat kilat kita bisa sampaikan. Sehingga hasil yang diharapkan juga cepat. Nah, teman-teman di kabupaten sudah terbiasa. Ya, tengah malam dikirim WA, malam juga selesai. Siaga. Jadi kita sekarang pandemi ini betul-betul kita merasa bahwa 24 jam ternyata kita bisa manfaatkan. Kalau kemarin dalam sisi persuratan kita mungkin dari jam 8 sampai jam 4. Ya, dia reguler ya. Tapi secara pandemi ini sampai tengah malam pun kita bisa selesaikan pekerjaan. Itulah mungkin ya maksud bagian dari bekerja sepenuh waktu di KPU. Jadi teman-teman pendengar bahwa di KPU itu memang ada istilah orang bekerja atau bekerja sepenuh waktu atau bekerja atas hari kalender. Siap. Nah, jadi tidak mengenal tanggal merah biasanya kan, kecuali hari raya biasanya. Mungkin ada yang mau lagi disampaikan untuk teman-teman. Untuk sahabat Dengadi, kami dari Sekretariat KPU ini terdiri dari ASN dan PPN-PNI bertekad untuk mengoptimalkan tugas-tugas kami. Oleh karena itu ke depan kita akan membuat nota kesepahaman, membuat MOU dan mungkin PKS terjadi kerjasama dengan beberapa pihak untuk bersama dengan kita bagaimana membangun KPU ini bersama-sama. Tadi kami sudah diundang oleh BPSDM Provinsi Sulawesi Barat, Pak Dr. Yakub. Kami sudah menyampaikan visi misi KPU dan beliau tertarik untuk pengembangan SDM ke depan perlu pelibatan tenaga-tenaga widya suara yang ada di Pemprov. Mantap. Untuk memberikan pembekalan kepada seluruh ASN kita. Dari sisi perbaikan kompetensi, kemudian pengembangan integritas, kemudian terakhir itu bagaimana berkolaborasi, bagaimana melaksanakan pekerjaan dengan seni. Jadi saya rasa BPSDM Sulbar ini sudah bertekad untuk membantu kita dan insya Allah kita akan bangun lagi kerjasama lain termasuk aparat hukum. Kita coba libatkan dari sisi pengawasan, bagaimana kita dikawal
baik dari sisi hukum supaya teman-teman tidak melanggar. Iya. Karena orang berbuat kesalahan kan dengan dia ada 3 itu. Iya. Jadi dia melakukan kesalahan karena memang dia tidak tahu. Iya, Makanya orang harus dikasih tahu. Iya. Jadi yang kedua, orang melakukan kesalahan karena orang lain juga melakukan kesalahan. Nah, makanya sistem harus diperbaiki. Ya, betul. Nah, ada juga orang memang yang ada niat itikat buruk memang dalam hatinya, ada kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, ini memang aparat hukum harus masuk ini. Ya. Jadi ada shock terapi. Ya. Nah, ke depan kita akan bekerja sama dengan BPKP, Ya. khususnya dalam mitigasi risiko, sehingga seluruh risiko yang kita lakukan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa yang secara historil ini banyak memakan korban. Ya. Itu secara awal BPKP bisa memberikan warning kepada kita, sambil kita berkonsultasi dengan inspektorat kita di pusat. Jadi tentu dengan perpanjangan tangan dari BPKP dalam hal ini pengaruh internal di daerah kita ini bisa lebih awal memberikan warning kepada teman-teman, ada peringatan dini bahwa ini yang bisa dilakukan, ini tidak bisa, sekaligus bisa menjadi tempat consulting. Ya. Nah, hampir semua lembaga-lembaga yang ada di stakeholder kita ini, alhamdulillah sampai saat ini sudah bersedia melakukan kerjasama dengan kita, tinggal kita follow up bagaimana selanjutnya sehingga betul-betul 2024 ini senang dan tenang. Ya. Jadi kita senang, jadi pada saat kita melaksanakan kita dalam perasaan senang, kemudian setelah pelaksanaan pasca pemilu, pilkada itu sudah tenang, tidak ada lagi yang dipanggil-panggil. Yang kedua, di samping senang dan tenang, harus aman dan nyaman. Jadi kita juga aman, dan kita nyaman. Dalam artian bahwa paripurna. Ya. Yang terakhir, sebagai closing kita, tadi disebut tentang integritas. Bagaimana membangun kembali ini? Mungkin sebagai closing juga, closing statementnya Pak Sekretaris tentang sekretariat yang berintegritas. Bagaimana itu? Kalau integritas itu kan memang teori panjang itu. Jadi integritas itu dibangun dari 9 sifat-sifat psikologis. Tapi 2 unsur pembangun dari integritas itu adalah, yang utama itu adalah kejujuran. Betul. Jadi di dunia ini tidak ada seorang pun yang mengatakan tidak jujur. Semua orang mengatakan jujur. Oh iya, saya jujur ya. Karena memang kalau kita lihat secara statistik itu, kejujuran bisa diukur karena dia berada di rentang 0 sampai 1. Iya. Jadi ada orang kejujurannya dekat 0, ada orang kejujurannya dekat 1. Iya. Kalau dekat 0 berarti kita menganggap bahwa tidak jujur. Tapi 0 sama sekali tidak mungkin. Iya. Kemudian dekat 1 kita katakan jujur. Nah, oleh karena itu kalau kita mau berintegritas, minimal grade kejujuran kita itu kita dekatkan dengan 1. Hari demi hari kita perbaiki integritas. Yang kedua, pembangunan yang kedua itu etika. Tidak ada seorang pun dikatakan tidak beretika. Semua orang mengatakan saya beretika. Cuma tunggu dulu. Etika ini secara statistik bisa diukur. Karena etika ini berada di rentang 0 sampai 1. Ada orang yang etikanya dekat 0, ada orang yang etikanya dekat 1 ya. Oleh karena itu etika ini memang perlu di-upgrade. Nah, ke depan mungkin kita mengharapkan teman-teman seluruh yang terlibat, mari kita mengupgrade diri masing-masing. Jadi kita berintegritas di masing-masing diri kita. Ya, karena integritas itu bisa diwariskan itu dengan adik. Iya. Jadi kalau kita mau adik-adik kita, anak-anak kita berintegritas, kita dulu harus berintegritas. Iya. Jadi ke depan memang integritas ini penting. Jadi kalau mau mewariskan sesuatu kepada anak kita, kalau dulu kan mewariskan harta. Iya. Sekarang integritas. Wariskan ilmu, integritas. Ya, sekarang yang penting integritas. Wariskan anak-anak kita integritas yang baik, contoh yang baik. Oleh karena itu di provinsi ini misi yang saya berikan kepada teman-teman, kita mulai dari diri sendiri dulu. Kita perbaiki integritas kita mulai dari diri sendiri. Kalau orang melihat bahwa seperti ini, orang akan mengikuti. Dengan kata lain bahwa kalau orang lain mau baik, kita harus baik dulu. Nah, ini mungkin kebaikan satu orang itu akan menyebar ke orang lain. Jadi ya memang begitulah memang cita-cita kita untuk hidup, bahwa kita mengharapkan bahwa di radius kita ini orang merasa aman, tenang, tenteram. Yang pembangunnya tadi itu integritas. Jadi ada spektrum. Ada spektrum. Jadi kejujuran harus kita miliki, etika harus kita bangun. Kalau 2 ini pembangun ini bisa lah integritas ini secara pribadi dan secara institusi bisa kita pertanggungjawabkan.
Ya, mantap sekali. Ya. Ya, kita tidak hanya bicara mengenai soal sekretariat, tapi yang terakhir tadi ini adalah tentang nilai-nilai filosofi. Dan itulah yang membangun setiap orang. Ya, terima kasih Pak Sek sudah hadir di dua kanal ini ya, di KPU Podcast Sulawesi Barat dan with Dengani. Ya, jadi yang dikatakan beliau tadi itu kolaborasi. Apa yang kita lakukan malam ini adalah kolaborasi menuju pemilu 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.